Asteris selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 418 Jasper duduk di sofa. Dia menatap Henry penuh arti untuk memintanya pergi dan menanyakan situasinya ketika dia melihat Henry sudah berjalan dengan ekspresi menggelegar. Henry meraih kerah Mark dan menariknya dari lantai. Menatap Mark lekat, dia menggeram, "Nak, aku tidak akan mengancammu atau mengintimidasimu. Tapi apapun yang aku tanyakan setelah ini, kau sebaiknya memberi aku jawaban yang jujur. Jika kau menyimpan bahkan detail terkecil apapun dariku, aku akan menyeret seluruh keluargamu ke gunung dan mengubur mereka hidup-hidup." Mark sangat ketakutan hingga hampir menangis ketakutan. Apa maksud Henry? Bahwa dia tidak akan menggunakan ancaman atau intimidasi. Apakah ini bukan upaya langsung untuk mengancam dan mengintimidasi? Di bawah interogasi dari semua orang di ruangan itu, Mark tidak menyembunyikan apapun dan dengan mudah mengungkapkan semua yang dia tahu. "Bro, bos, yang aku tahu hanyalah ini jujur. Seorang pria muda memberitahuku bahwa di malam hari, seorang wanita akan memesan koktail Pink Lady dengan min ganda dan garam laut. Tamu yang biasanya minum koktail Pink Lady tidak menambahkan garam laut, jadi itu dianggap sebagai sinyal rahasia. Setelah mendapatkan sinyal, aku menghampirinya dan dia memberikan aku sesuatu. Aku kemudian membawanya ke pintu belakang dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Aku tidak tahu siapa mereka berdua, pria atau wanita itu." Mark gemetar saat berbicara, penyesalan mengisi perutnya. Jika dia tahu bahwa dia akan berakhir seperti ini hari ini. Hanya dari menghasilkan $1.000 ekstra itu, dia tidak akan berani mengambil pekerjaan itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia mengira dia telah menghasilkan uang dengan mudah, tetapi sayangnya, tidak ada yang namanya makan siang gratis. "Bro, orang itu memberiku $1.000. Bagaimana kalau aku memberimu uang dan kau tidak memberi aku masalah lagi? Aku hanya seseorang yang datang ke sini dari luar negeri untuk bekerja. Aku tidak mampu menyinggung perasaan siapapun di antara kalian." Mark memohon pada Henry sambil menelan ludah dan mengeluarkan uang dari saku celananya. Ekspresi Henry tidak menyenangkan. Memaki, dia menggeram, "Sialan. Tahukah kau bahwa kau membantu seseorang menipuku lebih dari $1 miliar kemarin? Dan pada akhirnya, kau hanya mengembalikan $100. Kau pikir aku hanya bernilai sebanyak itu? Biarkan saja." Jasper menepuk bahu Henry dan berkata, "Tidak ada gunanya sekarang bahkan jika kau mencabik-cabiknya. Dia hanya seorang pesuruh. Pada akhirnya, kau tetap yang akan kecewa." Setelah menarik Henry pergi, Jasper bertanya pada Mark, "Apakah kau bisa mengenali pria yang kau lihat tadi malam jika kau melihatnya lagi?" Mark sepertinya merasakan bahwa Jasper adalah satu-satunya orang baik yang ada di sana. Mengangguk kepalanya seolah-olah bersujud, dia menjawab, "Aku sangat pandai mengidentifikasi orang. Aku sudah seperti itu sejak aku masih kecil. Aku pasti bisa mengenalinya." "Baiklah. Selama beberapa hari ke depan, kau tetap di sini kalau begitu. Jangan pergi kemanapun. Aku mungkin mengirim seseorang untuk menjemputmu kapan saja." Jasper memberi Mark sebuah senyuman. Jasper kemudian bangkit dan melirik Jared. Dengan nada yang hangat dan ramah, dia berkata, "Tuan Wade, karyawanmu ini masih berguna bagi kami. Selama beberapa hari ke depan, biarkan dia beristirahat dan tidak pergi bekerja. Kami akan membayar gajinya. Bagaimana menurutmu?" Jared mengangguk buru-buru dan membungkuk sedikit, menyela, "Tuan Lain, tolong, apa yang kau katakan? Dia adalah karyawanku, tentu saja aku yang harus membayar gajinya. Kau tidak boleh berbicara seperti itu. Aku benar-benar tidak pantas menerima kebaikan seperti itu darimu." Saat dia berbicara, Jared menoleh ke Mark dan berkata dengan ramah, "Marky, aku tidak menugaskanmu ke shift manapun selama beberapa hari ke depan, jadi kau bisa istirahat dengan baik. Setelah kau selesai membantu Tuan Lain, aku akan mempromosikanmu ke posisi pengawas, jadi bekerja keras." "Oke." Mark, yang baru saja menerima berkah terselubung, tampak terkejut sekaligus senang. Dia segera mengangguk setuju. Setelah keluar dari bar, rombongan Jasper masuk ke mobil dan pergi diiringi tatapan Jared yang sangat ramah dan sopan. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Henry melengkungkan bibirnya dan berkata, "Mengapa kau memperlakukan mereka dengan sangat sopan? Lihat Wade itu, dia tidak sabar untuk menjilat sepatu botmu."
Jasper berkata dengan lembut, berurusan dengan orang lain bisa sesederhana atau serumit yang kau buat. Sebelumnya, Tuan Wade membantumu menangani beberapa bisnis karena dia berada di bawah tekanan dari Hector Combe. Namun, jika kau benar-benar memperlakukannya seperti bawahan dan memerintahnya, dia tidak akan bekerja sama denganmu, atau dia bahkan mungkin menjualmu kepada orang lain. Bab 419 menurutmu siapa yang akan kalah? Henry mengangkat alis dan berkata, apa dia berani? Kebetulan, aku sangat kesal dan tidak tahu kemana harus melampiaskan kemarahanku. Jika dia berani membuat gerakan kecil, aku akan menghancurkannya bersama dengan bar itu. Jasper berkata sambil memijat pelipisnya, itulah alasan mengapa kau mudah mendapat masalah. Kau dapat menghancurkan pemimpin tanpa masalah, tetapi bawahan yang tidak kooperatiflah yang sulit untuk ditangani. Bahkan jika kau menghancurkannya setelah semuanya selesai, kita tetap mengalami kerugian. Bisakah kau memperbaikinya jika kau menghancurkannya? Kau hanya bisa bernapas lega. Jika kau lebih sopan padanya, dia akan lebih menghormatimu. Dia pasti sekarang berpikir tentang bagaimana dia bisa membantu kita menangani berbagai hal dan melindungi rahasia kita. Jadi, jika semuanya berhasil, kita bahkan tidak akan kesulitan dengan siapapun. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Henry tidak menanggapi komentar Jasper. Hector, yang mengemudi, malah terlihat berpikir dan sepertinya mengerti dari pengalaman itu. Henry berkata dengan cemberut, kepala kalian penuh dengan liku-liku. Aku tidak mengerti dan tidak ingin mengetahuinya. Aku hanya ingin menangkap orang yang mengacaukanku dan mengubahnya menjadi abu. Aku sudah punya ide, kata Jasper. Mata Henry melebar. Jika dia tidak berada di dalam mobil, dia sudah melompat. Lalu, apa yang kau tunggu? Ayo kita langsung ke pintunya dan menghajarnya. Teriak Henry. Mengapa terburu-buru? Jasper memelototi Henry. Jika mereka berani melakukan hal seperti ini, mereka sudah bersiap dengan akibatnya. Jika kau pergi ke pintu mereka dengan begitu sembrono dan tanpa bukti apapun, mereka malah menjadi orang yang memiliki informasi untuk melawanmu. Siapa yang akan kehilangan reputasi dan martabat mereka? Henry bertanya dengan gigi terkatup. Pertama, beritahu aku siapa dia. Jasper berkata dengan enteng, tidak sedikit orang di kota Swallow yang membencimu atau aku. Pada saat yang sama, hanya ada sedikit orang yang membenci kita berdua. Pertimbangkan mereka yang memiliki nyali dan kemampuan untuk bertindak, siapa yang melakukannya menurutmu? Henry berpikir sejenak sebelum bertanya, apa menurutmu Eric Turner? Kemungkinannya 90%, kata Jasper tenang sial, aku tahu anak ini dan semua triknya tidak akan mudah untuk dihadapi. Dia sudah menikamku dari belakang 2 hari yang lalu, berpura-pura menyenangkan dan baik tetapi sudah diam-diam berkonspirasi. Aku akan membunuhnya suatu hari nanti, kata Henry kesal. Mengemudi di depan, tangan Hector tersentak sampai dia hampir tidak bisa memegang setir dengan kuat. Dia mengira dia hanya membantu Jasper menangani masalah kecil. Dia tidak menyangka bahwa dia akan terlibat dalam perkelahian dengan Jasper, Henry, dan Eric. Tubuhnya yang kecil tidak mampu menahan pertempuran para raksasa ini. Hector, suara Jasper terdengar, membuat Hector segera mengumpulkan pikirannya. Ya, Tuan Lain, apa perintahmu? Dia bertanya. Jasper tersenyum dan berkata, aku tidak punya perintah tetapi aku ingin meminta bantuanmu. Kau telah mendengar semuanya di bar sebelumnya. Silahkan gunakan kontakmu dan periksa kamera pengintai di sekitar pintu belakang bar. Bekerja dengan Jared dan temukan orang yang dia hubungi sesegera mungkin. Setelah Jasper mengatakan ini, Henry berbalik untuk melihat Hector dan menepuk bahunya saat dia mengemudi sambil menyeringai, kita memiliki kesalahpahaman di masa lalu. Tapi kita semua berteman sekarang setelah kesalahpahaman ini terselesaikan. Aku akan menjadi tuan rumah saat berikutnya kau dan kakakmu datang ke kota Harbor. Hector terkejut sesaat sebelum senyum tanpa hambatan muncul di wajahnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk terhubung dengan Henry. Dia tidak peduli tentang pertempuran antara para raksasa lagi dan buru-buru berkata, oke aku akan melakukannya. Jasper terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa. Henry telah menggunakan akalnya dengan cukup baik. Bab 420 Jika seseorang memahami sesuatu ketika orang lain membimbing mereka, itu dinamakan kecerdasan kepandaian.
Jika seseorang secara tidak sadar dapat belajar sambil secara aktif menerapkan sesuatu setelah bimbingan orang lain dan kemudian segera mengubahnya menjadi sarana sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, maka itu dinamakan kebijaksanaan. Sebagai pewaris kelas 1, Henry menerima pendidikan paling elit sejak dia masih muda. Apakah itu pengaruh keluarganya atau lingkungannya, dia lebih pintar dan memiliki lebih banyak kelebihan dari orang biasa. Tidak setiap ahli waris berpikiran lemah. Henry sedikit keras kepala dan nakal, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia memang berlian yang kasar. Dia bisa memikul tanggung jawab besar dengan sedikit ukiran dan pemolesan. Karena itu, Jasper sangat puas dengan penampilan Henry sekarang. Paling tidak, Jasper akhirnya memiliki kepercayaan pada harapan Zachary dan Patua Lau dalam membiarkannya melatih Henry. Pukulan keras dari dunia nyata adalah bahan ajar terbaik. Jasper menganggap bahwa mungkin bukan hal yang buruk untuk membiarkan Henry menderita kerugian besar kali ini. Setelah kembali ke hotel, Hector bergegas bekerja tanpa henti sementara Jasper dan Henry kembali ke kamar untuk membahas strategi selanjutnya. Untungnya, setelah Patua Lau datang, Anna pergi untuk tinggal di hotel yang sama dengan Patua Lau untuk merawatnya. Sementara itu, Henry tetap tinggal karena takut diceramahi. Jika Anna masih di sini, masalah ini tidak bisa disembunyikan lama-lama. Saat ini, kita hanya dapat menemukan orang itu terlebih dahulu dan melihat apakah kita dapat mengikuti petunjuk untuk mendapatkan beberapa bukti. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagimu dan aku. Hal utama adalah kita tidak tahu persis apa yang mereka buat untuk kau tanda tangani dan bagaimana mereka akan menggunakan hal-hal ini. Jasper menganalisis saat dia duduk di ruang kerja, menuangkan secangkir teh untuk Henry dan dirinya sendiri. Henry berkata sambil meringis, rasanya selalu ada bom tak kasat mata di sisiku. Saat ini di tempat parkir hotel, Lisa dan Ben sedang duduk di dalam mobil, dan suasananya agak berat. Lisa, aku merasa Tuan Muda Turner mengirim kita ke kematian kita, kata Ben dengan ekspresi tidak puas. Lisa menghela napas panjang. Dia menatap gedung hotel yang tinggi dan megah di depannya dan berkata, apa yang kau takutkan? Kita sekarang memiliki nasib Henry di tangan kita. Apalagi yang masih berani mereka lakukan pada kita. Ben berkata dengan cemberut, tapi mengapa Tuan Muda Turner tidak datang sendiri untuk mencari informasi tentang Jasper dan Henry dan malah menyuruh kita yang datang? Lisa berkata dengan gigi terkatup, apa kau tidak dengar Tuan Muda Turner mengatakan bahwa dia memiliki masalah lain untuk diurus? Benny, jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang kita sudah terlibat dengan masalah ini, tidak mungkin untuk mundur bahkan jika kita mau. Apakah menurutmu Henry dan Jasper akan membiarkan kita pergi setelah semuanya terungkap? Jika kita tidak melakukan pekerjaan dengan baik untuk Eric, dia bahkan tidak akan peduli dengan kita ketika saatnya tiba. Kita benar-benar menarik ujung tali kita sendiri saat itu. Ben mengambil keputusan setelah mendengar ini. Dengan suara yang dalam, dia berkata, kau benar, kita tidak punya pilihan sekarang. Pikirkan tentang bagaimana Henry memperlakukan kita sebelumnya. Bukan hanya kita, tetapi bahkan orang tua kita benar-benar dipermalukan. Kita harus membalas mereka. Keduanya turun dari mobil dan memasuki hotel setelah menyelesaikan diskusi mereka. Ben menarik napas dalam-dalam saat dia sampai di pintu kamar. Tepat ketika dia hendak mengetuk pintu, pintu terbuka dari dalam. Melihat Julian yang tanpa ekspresi, Ben berkata dengan dingin, apakah Jasper dan Henry ada di sini? Aku ingin bertemu dengan mereka. Tunggu di sini, Julian mengucapkan dua kata itu dengan tenang, berbalik, dan memasuki ruangan. Suara Jasper datang dari ruangan setelah beberapa saat, masuk. Sungguh arogan, cibir Ben dan membawa Lisa ke dalam suite. Jasper duduk di sofa di ruang tamu suite, menatap Ben dan Lisa yang masuk. Di mana Henry? Ben bertanya ketika dia tidak melihat Henry setelah melihat sekeliling saat berjalan masuk. Dia pergi keluar untuk menjalankan tugas, kata Jasper bercanda. Awalnya aku mengira Eric yang berada di belakang layar, tapi aku tidak menyangka kalian berdua ikut campur dalam hal ini juga. Sekarang aku memikirkannya, Eric pasti takut terungkap dan dikritik. Dia tidak berani terlibat dalam bisnis kotor, jadi kalian berdua adalah alat terbaiknya. Kulit Ben dan Lisa berubah. Yang terakhir melangkah maju dan berkata, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tidak masalah apakah kalian mengerti atau tidak. Bagaimanapun,
Kalian berdua pasti memiliki tujuan kehadiran kalian jelas. Jika kalian memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, kata Jasper acuh tak acuh. Ben mencibir ketika dia menatap Jasper dan berkata, caramu berpura-pura bermartabat benar-benar menjijikkan. Sikapmu jauh lebih baik ketika kita bertemu di belakang panggung selama jamuan makan beberapa hari yang lalu daripada sekarang, kata Jasper bercanda. Dan ketika dia tiba-tiba teringat saat dia meminta maaf kepada Jasper dengan rendah hati tapi tetap dihina. Jangan berpikir bahwa kau bisa begitu angkuh hanya karena kau memiliki kekuatan. Aku beritahu kau, ada jauh lebih banyak orang di dunia ini yang memiliki kemampuan lebih baik darimu. Kau pikir kau siapa? Pernahkah kau mendengar ungkapan kebanggaan datang sebelum jatuh? Ben memarahinya. Lisa mencibir dan segera angkat bicara, ya, aku paling tidak tahan dengan orang-orang sepertimu. Berpura-pura seolah-olah kau adalah orang yang paling luar biasa, bukankah kau menjijikkan? Eric meminta kalian berdua datang untuk membicarakan omong kosong ini. Tanya Jasper. Lisa mengejek dan berkata, tentu saja tidak. Kami di sini hari ini untuk memberitahumu dan Henry bahwa Tuan Muda Turner akan segera menyelesaikan prosedur transfer saham. Ketika saatnya tiba, semua yang kau dan keluarga Lau lakukan di ibu kota Swallow akan diakreditasi ke Tuan Muda Turner. Dan uangnya, keluarga Lau benar-benar kaya, iya. Akun perusahaan cabang di ibu kota Swallow berisi lebih dari 1 miliar. Tuan Muda Turner juga sangat tertarik dengan proposal proyek Desa Olimpiade. Dia meminta kami untuk mengirimkan pesan terima kasih karena telah mengajukan rencana dan idemu, meningkatkan kepastian Tuan Muda Turner dalam merebut proyek Desa Olimpiade. Jasper memandang mereka berdua dan berkata datar, kalian berdua menipu Henry untuk menandatangani kontrak dengan cara curang, tapi itu bisa dibatalkan sepenuhnya. Apakah kalian tidak tahu hukum? Ben tertawa terbahak-bahak dan berkata, ajukan gugatan jika kau punya nyali. Kami punya waktu untuk terlibat dalam gugatan ini denganmu. Itu ditulis di atas hitam dan putih dengan stempel perusahaan. Apa kau pikir permainan kotor dapat menutupi fakta? Apa kau pikir pengadilan akan mendengarkan pernyataan sepihak darimu atau melihat buktinya? Lisa mencibir dan berkata, apa kau marah? Aku yakin kau pasti sangat marah sekarang, kan? Lagi pula, kau akan kehilangan proyek sebesar itu, dan kerugiannya lebih dari $1 miliar. Jika aku jadi kau, aku mungkin juga pergi dan melompat dari gedung. Haha, ini adalah konsekuensi dari melawan Tuan Muda Turner. Sebelum ini, kau benar-benar berpikir bahwa kau sangat hebat ketika Tuan Muda Turner sedikit mundur. Tapi kau tidak tahu bahwa begitu dia menyerang, tidak akan ada ruang bagi kalian untuk menentangnya. Kata Ben dengan bangga. Pada saat ini, pintu didorong terbuka. Dari luar pintu, Henry dengan cemberut melemparkan seorang pria yang ditangkapnya. Pria babak belur itu berguling dan merangkak ke dalam ruangan. Begitu dia melihat ke atas, dia tiba-tiba saling bertukar pandang dengan Lisa dan Ben. Itu kau, ini kalian berdua. Mereka bertiga berseru bersamaan, wajah mereka dipenuhi kengerian.